Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine. Now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way I could remember that you were once mine. Di sini udah ada Gangga dan welcome back to KFC present Is a Rap. Woo! It sound right, boy. Ya biasanya Kak Willy, biasanya kalau kita mempresent seseorang itu harus di-rapin dulu. Karena ini spesial. Jadi lu tadi nyanyi dulu, sekarang giliran lu, tugas lu untuk bikin satu buah kalimat rap atau beberapa paragraf rap untuk present dia, coba. Oke, coba nih ya. Udah biasa masuk ke top di Spotify Indonesia. Udahlah, mau gimana? Sudah ada di sini bersama kita semua, ladies and gentlemen. Give it up untuk Gangga. Yes. Gila emang gitu. On the spot lo bikinnya lo. Hey man, what's good man? Mantap. Ih gokil. Jago banget tadi ya. Lu bisa nge-rap? Gak bisa gue. Gue bisanya ngerepotin doang. Waduh. Jadi thank you Kak Willy. Yoi, Thank you banget. Sampai bertemu nanti di berita, oke? Yoi. Oke guys. Hari ini gue udah bersama Gangga. Jadi kita pasti udah tahu dan kalian juga yang di rumah udah tahu Gangga ini adalah ternyata pelantun lagu Blue Jeans. Lu nyangka nggak kalau ternyata lagunya itu bisa tembus internasional, masuk chart dan sampai jadi banner internasional gitu di satu platform? Enggak nyangka sama sekali gue. Gila, ini jujur ya gue mau cerita ya. Jadi first impression gue ketika gue mendengarkan lagu Blue Jeans ini, gue pikir itu orang luar. Oh serius? Iya, gue pikir orang luar gitu. Terus soalnya gue ngerasa dari mulai komponen musiknya, terus dari nuansa yang buat, terus karena kalau gue patokan gue mendengarkan lagu itu suka atau tidak itu adalah gue biasanya dari intro dan dari musik lu tuh dari awal tuh sudah dipikirkan gitu. Jadi gue ngerasa saat itu kayak gila, ini orang luar, orang mana nih? Ternyata lu Gangga keren banget. Lu pernah terbayangkan gak sih, maksudnya tiba-tiba lagu lu tuh ada di chart, terus banyak orang yang nyanyiin, sampai teman gue gamers itu tuh nge-cover lagu lu. Oh serius? Ya, gue awalnya sama sekali nggak ada ekspektasi bakal kayak gini lagunya sih. Tapi kayak ya bersyukur aja sih gue. Tapi gue yang penasaran adalah awal mula bisa Blue Jeans dan adanya Blue Jeans itu apa karena saat itu lu pakai celana biru jeans atau gimana? Enggak, jadi awalnya Blue Jeans tuh sebenarnya metafor doang sebenarnya Blue Jeans. Ya. Sebenarnya barang sesungguhnya bukan Blue Jeans. Gue nggak pernah ngasih tahu barang sesungguhnya apa. Jadi kayak gue pengen bikin lagu, kan ada barang nih, nemuin barang kan gue di lemari, terus ya gue udah sering cerita sih ini, gue nemuin barang terus akhirnya pas gue nemuin tiba-tiba gue ngobrol sama barangnya, kayak inget flashback nih, barang dari mantan ke flashback, langsung kayak wah dulu ini barang ternyata dari sebuah barang yang biasa dia punya cerita gitu di dalamnya. Apa barang sederhana tapi di belakang itu tuh banyak cerita, banyak gitu. Memori gitu. Akhirnya Jadi intinya ini lagu buat mantan lo. Buat mantan dan buat mendeskripsikan suatu barang itu. Oh ya, dan mungkin buat mewakili orang-orang yang inget mantan juga mungkin. Bisa. Barang apa? Oh nggak boleh tahu kita ya. Gue belum pernah kasih tahu sih. Gue berarti nggak boleh tahu. Sebenarnya barangnya simpel sih. Ya. Cuman barang yang tadi gue bilang barangnya bukan barang biasa. Sebenarnya winter coat doang sebenarnya. Oh iya kah? Iya. Justru kayak gue kayaknya. Aduh. Tapi sebenarnya winter coat juga bagus sih kalau judul lagu winter coat ya. Keren sih, itu bisa jadi. Ya. Tapi belum. Kenapa? Maksudnya gue yang jadi heran adalah kenapa lu bisa saat Blue itu jeans. punya kepikiran tiba-tiba blue jeans aja. Karena gini, pas gue bikin aku pengen metafor kan, umpama gitu kan barangnya. Gue mikir semua orang pasti punya jeans biru nggak sih? Ya. Jadi barang yang familiar aja, barang yang ada di sekitar kita aja gitu kayak. Terus gue kayak semua orang punya jeans biru, blue jeans kayak bisa. Dan hampir semua orang pakai blue jeans. Punya jeans biru. Tapi sebelumnya gue boleh taruh gitarnya dulu. Oh, sudah. Lu ngomong dong kalau berat. Namanya berat nggak ngomong. Kan gue yang malu, gue yang punya cara ini. Oke. Jadi gue mau nanya nih. Jadi pas lu rilis lagu ini tuh progresnya seperti apa? Awal mula gitu. Oke, awal mulanya tuh gue bikinin tuh PSBB lagi apa karantin pertama tuh karantin. Oh awal banget yang nggak boleh keluar tuh sama sekali. Yang, Pak. Iya, jadi pas gue lagi emang di rumah doang beres baju itu, terus udah gue gabut banget kan malam-malam, terus keliat barang itu, terus kebawa memorinya, terus kayak
aku pengen nulis gitu. Akhirnya kebayang lagunya gimana, akhirnya gue kabarin teman gue kayak gue ada lagunya di demo, mau bikin bareng nggak? Akhirnya gue malam-malam jam 12 kan nggak boleh keluar tuh dulu kan. Iya benar. Gue lewat tol diem-diem jam 12 malam gue ngebut itu kosong banget tol cuy. Gue sendiri nggak ada orang, terus jalan. Akhirnya gue ngobrol, gue cerita juga, kita akhirnya udah jadi gitu. Terus kita pokoknya workshop bareng, akhirnya workshop Sama-sama sampai akhirnya jadilah Blue Jeans. Blue Jeans. Terus kalau misalkan dari progres, terus juga dari mulai penataan musik, nuansa, suasana itu lu yang kalau dari untuk yang ngedirect itunya, jadi emang kebetulan untungnya adalah waktu itu gue udah tahu apa yang gue pengen sih. Kayak gue cuman bilang produser gue tinggal ngelakuin apa yang gue mau gitu, kayak oke, gue maunya soundnya agak vintage gitu. Gue pengen orang denger lagu ini tuh ke bawah tuh suasananya kayak bener-bener flashback banget zaman dulu gitu ya, soundnya vintage, terus kayak ya kayak gitu, layering-layeringnya seringnya kayak gue ngedirect gitu. dan akhirnya terjadilah Blue Jeans. Yes. Jadi Blue Jeans ini dirilis 7 bulan yang lalu. Bulan lalu. Dan lu mulai saat itu ternyata kalau Blue Jeans itu didengerin banyak orang itu saat kapan dan lu lagi ngapain? Gue mulai ya. Banyak yang nge-tag gue sih di sosial media. Nge-tag Terus kayak banyak nge-tag terus kayak tiba-tiba kayak di sosmed tuh kayak di platform, pokoknya di sosial media gitu tiba-tiba rame di Instagram dan lain-lain, terus kayak di situ gue mulai tahu akhirnya. By the way nih biar nggak salah, lu under label atau Enggak, gue sendiri. Nah, keren tuh kan om. Thank you. Karena saya juga sendiri. Wah. Pride untuk sendiri ya. Tim saya di situ tuh dong. Oh di sini ya. Hanya berdua. Keren sih, keren. Maksudnya masih muda tapi memikirkan ke depan untuk Ya, amin lah. masa depan musik juga ya. Dan jujur kalau menurut gue dia tuh pintar adalah karena ketika bukan dari pemilihan liriknya, judulnya aja, dari covernya juga kan, lu cuman gitar terus pakai sweater atau apa itu? Iya, itu kayak Sweater dan Blue Jeans itu cuma diliatin dikit, bangke banget, jadi kayak notis juga ya? Iyalah, jadi gua ngerasa kayak kita kayak penasaran, udah judulnya Blue Jeans kok Blue Jeansnya dikit nih, gua mau nagih mana nih? Akhirnya gua denger gitu loh, dan lagunya juga enak, liriknya juga enak. Ngomongin lagu dan lirik, itu lu yang nulis sendiri? Iya, kebetulan pas nulis juga, tapi kan gue ada teman juga workshop jadi kayak barengan juga. Nah, ini kan dalam lirik bahasa Inggris. Prosesnya itu gimana waktu itu? Prosesnya Apakah lu ngomong dulu Indonesia terus lu translate baru kayaknya ini atau lu memang langsung prosesnya itu gue pas di rumah sebelumnya itu gue udah mikirin ceritanya gitu, udah di otak nih. Udah ada di otak. Keren. Temanya nih, strukturnya kayak oke, awalnya tuh kayak gue ngasih tahu tentang flashback masa lalu segala macam, terus kedua kayak apa sih kejadiannya, gue kangen lu gitu. Di otak gue, terus ketiga baru kayak ngasih tahu kayak kadang-kadang gue berharap gitu gue bisa sama lo, kayak udah kestruktur gitu, kayak awalnya gue ceritain dulu pre-chorus baru chorus, kayak udah kegambar aja, jadi pas ngomong juga enak gitu. Berarti Blue Jeans itu benar-benar berawal dari kisah nyata lu ya, yang berharap bisa orang-orang lain juga merasakan. Kebetulan semua lagu yang gue bikin dari itu semua kisah. Sama bro, gak usah sedih bro. Mantap. Karena paling gampang ya. Iya memang. Biasanya tuh rata-rata kalau orang yang nulis lagu itu dengan berusaha untuk menulis apa yang sedang kita rasakan, biasanya itu lebih dapat. Benar nggak sih? Setuju banget. Dan gua rasa juga lu pas rilis juga nothing tulus, nggak ada pemikiran apapun. Setuju banget. Ya nggak sih? Karena ketika bermusik itu biasanya orang yang bisa tersampaikan lirik dan makna lagunya ketika orang merilis lagu yang memang berusaha dari apa yang dirasain, terus yang memang nggak ada under pressure apapun, yang memang mereka ya udah gue tulus bikin karya ini, gue pengen nyanyi, dan gue ngerasa Blue Jeans bisa sukses seperti itu ya karena gue denger prosesnya langsung tadi, keren banget. Setuju. Kalau misalkan memang lu bilang kalau Blue Jeans itu mengingatkan lu sama mantan, berarti lu sesering itu kalau mengingat flashback masa lalu sama mantan lu? Enggak sih, sebenarnya nggak sesering, cuman momennya aja. Cuman ganggu di otak gitu ya? Ganggu di otak gue. Nggak ganggu di otak juga. Momennya aja. Ini lu bisa sambil minum. Serius? Santai. Serius? Oh, Iya, bisa diminum ya? Bisa dong. Oh, bisa ya. KFC mah top ini. Sambil minum aja. Jadi lu nggak sesering itu? Apa? Nggak sesering itu jadinya sebenarnya. Jadi kebetulan gue itu gimana ya? Gue bikin lagu karena gini, gue pernah ngalamin rasa galau nih, rasa kangen. Cuman gue nggak nemuin lagu yang tepat buat gue. Akhirnya gue bikin aja. Kayak gitu. Ya nggak sih? Akhirnya bikin aja nih, tepat nih. Ya nggak sih, kayak gitu. Kalau keinget mantannya sih sebenarnya momen-momen tertentu aja sih. Paling keinget bukan galaunya tapi masa-masa indahnya aja. Kayak ternyata dulu gue pernah di titik ini loh. Ternyata gue pernah kayak gini. Tapi gue yakin maksudnya ketika seseorang mendapatkan kesuksesan, pasti itu tuh
nggak mungkin kalau mereka tuh nggak pernah melewatkan masa-masa sulit dalam artian. Nah, gue mau nanya, kan kalau sekarang lu sudah merasakan bahwa ketika orang aware dengan karya lu, taruhan sama gue, lu pasti kan ada rasa ingin kepecut hati lu tuh, kayak ada rasa ingin kayak anjing nextnya apa lagi nih, apa lagi ya nggak sih? Tapi kan lu pasti pernah ada di titik terendah kan. Nah, gue mau nanya, titik terendah lu ketika berkarir apa? Aduh, terendah ya? Kayak rendah terus dulu. Nggak gitu. Rendahnya apa ya? Musik ya, di musik ya? Yoi. Rendah mungkin gue pernah. Oh, ada sih fun fact sih. Dulu gue waktu zaman SMP tuh gue udah ngeband emang, Terus gue ngeband di acara partai gitu cuy. Ya. Itu lucu banget gak sih? Lu sambil ini sambil nyoblos ya? Enggak, iya. Enggak, bukan kayak acara-acara kayak charity gitu. Kampanyenya ya? Gue nggak tahu, pokoknya gue disuruh sama temen gue kayak mau belajar SMP kan. Terus gue kayak, gue baru sadar, loh kok tempatnya kayak gini gitu. Lu pakai baju SMP atau bebas kan? Bebas, Pasti. baju. Lu masih inget nggak gambar partainya apa? Enggak, gue lupa. Mungkin siapa tahu orang partainya nonton. Gue lupa. Itu SMP. Udah SMP, itu menurut gue hal yang itu fun fact sih sebenarnya. Tapi kalau maksudnya tuh lu yang benar-benar lu fight banget gitu kan? Apakah mungkin di Blue Jeans juga kan lu menceritakan hanya progres dan proses? Mungkin di belakang itu kan gua nggak pernah tahu, mungkin ada. Oh banyak lah. Kalau misalkan di belakang mobilnya saya pasti kayak gue kan baru juga ya segala macam, pasti kayak bingung nggak ngerti apa kayak masalah budgeting lah, masalah segala macam ini tuh struggle-nya di situ kan kayak ya kalau meris lagu kan pasti kan nabung dulu nih karena kan bikin lagu kan nggak murah cuy. Kayak gitu kan. Iya benar. Kayak nabung dulu ya paling kayak gitu-gitu sih. Sama dulu gue sering banget main di reguleran tapi udah lama banget. Tapi terbayarkan semuanya ketika orang-orang udah aware sama lagu lu. Iya, aminnya kayak gitu. Berarti ketika sekarang nih lu kan Blue Jeans ini kasarnya orang-orang udah tahu semua di semua digital platform, di TikTok, gila gue denger di setiap FYP. Apa nih maksudnya kedepannya lu punya pemikiran apa ketika sekarang Blue Jeans sudah diterima dengan bahasa Inggris loh maksudnya, dan orang-orang Indonesia aware banget sama lagu lu? Kemarin sih sempat gue agak mikirin ini banget ya, kayak ada sedikit pressure juga sebenarnya karena kan kayak nextnya gue bikin apa nih, kayak takutnya ntar nggak segininya kayak tapi akhirnya gue pikir kayak gue mencoba untuk ya udah kayak biasa aja sih, kayak sebelum di saat gue sebelum Blue Jeans tetap ada pemikiran kayak gitu, tetap santai aja, tetap ngelakuin apa yang menurut gue tulus aja, udah nggak usah terlalu ekspektasi tinggi lah. Tadi kan kalau Blue Jeans ngomongin tentang mantan nih, gue baca dulu nih ya. Tadi kan mantan jadi salah satu inspirasi lo dalam bikin lagu. Lo sendiri berarti tipe yang jaga hubungan sama mantan juga kan? Ya jaga sih, jaga. Kan temen, maksudnya kayak apa ya, ngapain musuhan juga nggak sih? Kayak karena ketika mau pacaran aja kita baik-baik, masa putus harus nggak baik-baik ya? Setuju banget. Pengalaman ya? Gue nggak baik-baik sih. Nggak sih, gue Tapi jago, spesies jago ya. gue nggak baik-baik sih. Udah lah, aduh jadi buyar ini kita tiba-tiba. Lu sih pakai ngomongin mantan, sensitif gue tuh kalau ngomongin mantan ya, tolong. Oh gitu. Nggak, udah balik lagi ke Blue Jeans ya. Siap. Nah tadi kan kan maksudnya sebelum lu berkarya di bidang musik juga lu tuh kan banyak dikenal sebagai influencer, terus orang-orang juga lu bisa dibilang menjadi seseorang yang menjadi trendsetter untuk orang-orang di luar ya. Nah sekarang ketika lu sekarang udah, karena lu cerita kalau di SMP aja lu udah bermusik, otomatis darah lu sebenarnya ada di musik gitu ya. Nah sekarang ketika lu harus memilih antara influencer atau di dunia influencer atau musik, lu memilih yang mana? Kalau suruh milih ya karena emang dari kecil gue main musik, gue ke musik sebenarnya. Iya. Kalau itu mah biarkan sampingan ya. Sama kayak gue. Setuju. Iya bener. Bener lah, itu mah samping lumayan loh Pak. Ih banget. Gede banget kan lumayan. Ini kok jadi ngobrol ini. Lumayan itu. Tapi gini nih, ini biar ada obrolan musiknya ya. Oke. Ketika bikin Blue Jeans, apa dulu yang lo dapet? Kalau gue pribadi, biasanya gue bikin dulu notasi, nada humming, terus habis itu biasanya lirik mengikuti apa yang tema yang mau gue bikin. Kalau lo gimana biasanya kalau bikin lagu? Kalau gue kemarin Blue Jeans itu gue udah dapat, gue ngumpulin emosinya dulu. Jadi kayak gue udah dapat emosinya, dapat sedih. Kalau bisa gue denger lagu dulu nih 15 menit atau 30 menit kayak denger lagu yang galau aja, galau mampus menurut gue matiin lagunya, terus gue dapat emosi sedihnya nih. Keren. Udah sedih, udah banget segala macam, baru gue bikin chord progressionnya, sekali melodinya. Liriknya sebenarnya nyusul. Keren. Setelah gue dapat chord progressionnya, alunan musiknya segala macam, udah setelah itu baru lirik nyusul kayak gitu. Tadi sebelum on cam lu sempet cerita kayak musiknya tuh gue coba ada apa nuansa luar segala macam. Inspirasi bermusik lu emang kalau di luar siapa?
suka dengar lagunya paling inspirasi ya. Luar negeri. Dari luar ya. Banyak sebenarnya, tapi gue dari kecil gue suka dengar John Mayer. John Mayer. Emang sebenarnya orang-orang banyak suka sih, tapi kayak dari dulu suka juga. Akhir-akhirnya juga Bruno Major suka juga gue banget. Kalau yang sekarang Sekarang Bruno Major gue dengerin. nggak ada lagi. Eloise gue dengerin juga. Banyak sih, banyak banget sebenarnya. Keren. Kapan-kapan main dong ke gua ke rumah. Jadi gua tuh gini guys. Jadi gua tuh adalah mempunyai kelemahan gak bisa membuat sebuah lagu yang berbahasa Inggris karena gua tuh sulit, karena gak bisa menentukan kata-kata yang menurut gua tuh pas gitu, karena gua bingung. Jadi bisa nggak bantuin gue ntar satu-satu? Bisa lah kita. Dulu nih. Dan gue yang menjadi saksi ya. Karena gue sulit banget, karena gue pas ngedengerin lagu yang di Blue Jeans ini, gue jujur gue nggak bohong. Liriknya dia tuh kayak enak untuk didengar, terus bahasanya bahasa simpel semua dan nyampe gitu. Jadi siapa tahu nanti kita bisa ini ya. Bisa banget loh. Hah? Bisa banget loh. Bener lu. Bener ya. Bener ya. Cool ya. Biar ada bahasa Inggris gitu. Nih, lu kan pernah ada di posisi terkenal sebagai influencer atau selebgram, dan sekarang lu menjadi penyanyi. Bahkan sekarang lagu lu banyak orang yang tahu. Ada perbedaan apa? Ada nggak perbedaan cara pandang orang lain ke lu sekarang? Pasti karena kan di satu sisi lu pengen ada yang membuktikan bahwa ini loh gue sebenarnya. Oh iya, oke. Ya sebenarnya gue kan baru main musik yang untuk rilis ini baru setahun kan sebenarnya. Itu baru setahun. Jadi 2 tahun lalu, pas 3 tahun lalu kan gue mulai selebgram tuh, influencer. Ya di situ sih gue kayak ngerasa apa ya? Ngerasa kayak gue nggak ngapa-ngapain gitu. Maksud gue kayak gue cuman lifestyle doang, ngapa-ngapain kayak ngerti gak sih influencer kayak gitu-gitu. Ya kalau gue ngerasanya kayak gue ngapa-ngapain, gue ngerasanya gue nggak ada karya yang gue nggak tahu sampai kapan gue akan orang tahu gue kalau dengan cara itu, dan gue nggak tahu berapa tahun lagi orang masih ingat sama gue atau enggak gitu. Terus gue mikir kayak apa sih yang gue bisa gitu, terdekatnya apa gitu. Gue bisa musik gitu. Ya gue dikasih bisa main gitar, bisa nyanyi, bisa ngerti musik lah. Apa yang gue lakuin kan, akhirnya gue ya udah gue lari langsung langsung ke musik sebenarnya. Dan terbukti ya maksudnya. Amin. Tapi tanggapan mungkin keluarga, saudara, orang terdekat lo pastinya. Kalau keluarga kayak bokap gue nggak setuju kalau gue main musik sebenarnya. Iya lah. Iya sebenarnya ya ada beberapa ya bokap nyokap masih agak gini. Cuman, Iya cuman ya itu makanya gue bikin lagu Journey on September. Itu buat bokap nyokap gue, kayak gue ngasih tau ke mereka kalau misalkan gue tahu kalian berdua tuh takut dengan masa depan gue kalau misalkan gue milih jalan gue sendiri. Orang tua kan pasti nyuruh kayak kalau kuliah ini biar lo nggak sengsara nantinya kan. Tapi di Journey on September gue ngasih tahu kalau I'm on my way. I don't know where I'm going, but I'm happier today. Gue lagi perjalanan gue nggak tahu gue kemana, tapi gue ngerasa bahagia sekarang. Jadi lo tenang aja, kalian gak usah khawatir, gue bahagia kok di jalan ini. Keren tuh. Emang kalau boleh tahu, keluarga lu tuh mengharapkan lu sebenarnya pengennya jadi apa mereka? Ya lu, orang tua lu tuh mereka tuh pengennya lu sebagai apa? Bokap gue kan di Surabaya di kejaksaan. Mereka bokap nyokap pengennya gue jadi ikut bokap gitu, kejaksaan juga. Iya, pengennya sipil gitu, tapi kayak tapi ya mungkin lu juga lebih memilih mengikuti hati nurani lu, mungkin hati kecil lu ya, karena gue ngerasa gue ngerasa lebih senang dengan hal ini, dan menurut gue apapun itu akan cukup kok kalau misalnya gue senang lakuin apa berapa akan cukup. Keren ya, ini baru tahu loh ternyata memang se-struggle itu. Ya ini bisa dibilang ini proses perjalanannya luar biasa loh. Keren. Dan akhirnya maksudnya dengan Blue Jeans lu bisa membuktikan itu semua, dan berharap ya pastinya orang tua lu juga lebih bisa membuka hati lah gitu. Dan dengan adanya Blue Jeans, terus dengan lu ceritain semuanya, sekarang yang gue mau nanya adalah terus apa yang mau lu capai saat ini? Yang gue capai ya? Saat ini adalah yang pasti karena gue lagi fokus di album ya. Temen-temen udah album emang iya gue lagi pengen banget nyelesain album di tahun ini. Album pertama atau album pertama kan kemarin single doang kayak, tapi gue betul kayak fokus ke album dulu tahun ini ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Karena guys, kalau menurut kita para musisi itu ketika kita sudah membuat sebuah album itu tuh kayak ijazahnya buat kita. Setuju banget ya nggak sih, kayak ijazahnya buat kita, itu satu pencapaian yang gue berharap semoga di tahun ini album lo lancar, kelar yang pastinya. Amin. Dan apapun lah gitu lah yang lo harapkan juga tercapai gitu. Enggak, ini gue ada makanan ini, KFC ini. Wah, ini keren KFC-nya. Top. Gue sambil makan.
Lu kan lu minumannya udah. Iya. Ini minuman Kak Willy ya? Mana dia itu orangnya? Mana dia? Mana dia? Oh iya, saya tidak tahu. Biar ada pemainnya. Oh Sini. iya. Siap, Ini siap. Kak Willy. Mari kita makan. Nih, gua udah siapin tuh. Mantap. Nih guys, Makasih banyak. jadi kita ngobrol santai-santai sambil kita kayak biasa kita makan-makan. Terus gue di channel harus nge-rap, doain Oke, gue ya. oke. Lanjut kalau gitu. Yo, ah, 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 KFC, 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 KFC is rap, Ya, KFC, KFC, KFC is rap. ya. Ya, feel the beat ya. 1, 2, 3, ya. Puisi ini adalah sandwich lezat sekali. Wow. Berisi kombinasi strip yang pasti crispy. Ada irisan selada dan saus lada enak sudah pasti. Serta tortilla yang dibungkus dan dipanggang. Memang bikin happy. Belinya di mana? Ya di seluruh gerai KFC. Yo, yo, yo. Gokil nggak? Aduh, gue malu banget ya. Pecah nih. Saya Koji kalau denger jadi say no ini. Astaga. Tapi yang pasti buat kalian yang pengen twisty ini, kalian tinggal datang aja ke gerai-gerai KFC karena bisa mendapatkan twisty yang seperti kita makan saat ini. Minuman juga kalian bisa lihat di sana ya. Thank you untuk KFC. Present. Pas banget. Gue makan dulu ya. Oke. Pas banget. Setelah makan, biasanya kita biasanya kalau di sini tuh ada berita. Berita yang lagi viral saat ini, tapi dibungkus dengan rap, nge-rap. Nge-rap lagi? Kawin. Gua enggak, lu aja Kak. Ya. Oke. Jadi di berita pertama nih ya, gue habis Dia ngomong aja nge-rap ya, rap. Dia ngomong aja nge-rap. Tapi di berita pertama kita, gue kemarin ngeliat di TikTok. Nah di TikTok itu ada anak yang wisuda, tapi ternyata wisudanya itu dijemputnya pakai beca. Ah, gua pernah lihat mobil semua, terus satunya beca. Iya. Coba gimana? Itu. Ceritain. Coba nih ya, gue ceritain ya. Oke. Yo, wisuda penuh perjuangan yang hebat. Wisudawan diantar naik motor beca. Nggak butuh gengsi, nggak butuh malu-malu. Selamat ya udah lulus, pasti sukses selalu. Yeay. Lu pernah lihat ya? Pernah lihat. Ada kan? Ada. Gila, keren banget sih kalau Gokil menurut sih. gua itu perjuangan orang tua. Dan berarti di sini memperlihatkan bahwa kesuksesan orang, tolak ukur orang untuk menjadi sukses atau menjadi pintar ingin membanggakan orang tua itu nggak dilihat dari apapun ya. Betul, betul. Terbukti dia juga bisa kayak gitu. Berita selanjutnya apa nih? Oke, kalau buat berita selanjutnya nih ya. Nah ini mungkin rada absurd ya. Lo punya peliharaan nggak sih berdua? Ada gua peliharaan. Peliharaan apa ya kalau betul? Kucing dong. Oh kucing. Ya, kucing yang tadi. Kalau Gangga punya? Dulu punya. Oke. Kucing juga. Enggak. Kucing yang mana? Kucing yang minta duit nggak? Aduh. Udah yang gua suka minta jajan ke rumah, ke keluar rumah. Oke. Kucing gua ada. Ya, kayaknya tapi itu udah biasa sih kalau kucing atau anjing ya. Jadi gini, binatang peliharaan kamu tuh apa? Kucing atau anjing? Ya sudah biasa. Karena kelamaan karantina corona, akhirnya pelihara nyamuk di botol kaca. Jadi peliharaannya adalah nyamuk gitu ya. Serius? Nyamuk pak, iya bener. Ini nyamuk dimasukin ke botol kaca. Ini peliharaan gua. Ya Itu masukin. nyamuk buat apa? Lu terapi nyamuk lu aja. Gak tahu juga sih ya. Tapi ya itu lucu juga ya. Kan itu beneran ada. Beneran, jadi dia cuman punya satu nyamuk gitu dimasukin botol kaca. Oh, cuma satu. Namanya Molly gitu, terus nanti dia kayak diterbangin dulu dia tuh minumin darahnya dia sendiri, terus dibuka lagi, Ya. sudah terbang, Iya. terus dia tangkap lagi. Tapi bener-bener dipelihara beberapa hari gitu Nah di botol gini, kaca. pertanyaan gua adalah, lu bisa tahu kalau itu si Molly? Dia jagain terbangnya. Hah? Dia kan gemuk sama Diikat darah. lehernya biar kayak anjing. Gak mungkin, iketan segede apa? Itu beneran. Galungin ya. Dia cuma terbang kan, kayak terbangnya kan pelan ya kalau udah gendut. Enggak men, lu bayangin nyamuk nih yang biasa kayak di sini nih. Ini Iya. udah ada, terus gua giniin, hilang. Beneran tapi Itu nggak bisa. Mungkin nyamuknya udah nurut kali. Nyamuknya Udah jinak. Udah Iya. sit udah bisa. Gak masuk akal sih. Itu beneran. Beneran orang Indonesia juga. Hah? Beneran. Ada? Ada.
satu doang dia namanya Molly. Buset dia banget. Namanya Molly. Aduh, emang sih ada Ini aja. gara-gara karantina jadi begini Iya ya. nih, gara-gara karantina kelamaan gitu kan. Tapi di yang ketiga nih agak lucu karena sekarang kan lagi PSBB gitu ya, jarang lah ada kawinan atau pernikahan gitu, apalagi pernikahan mantan. Nah, tapi ada seorang cewek nih, dia harus datang ke pernikahan mantan, nggak punya temen. Akhirnya gimana? Ya akhirnya gini, nih cerita lucu, driver ojek online diajak penumpang jadi pacarnya yang bohongan, malu di pernikahan mantannya sendirian. Ya udahlah ya, gue doain mereka bisa pacaran beneran, nyaman gitu kan. Jadi ojek online ini akhirnya diajak sama si cewek ini untuk jadi temennya. Karena mungkin ngerasa ojek online ini, wah ini lumayan kalau diajak kehajatan doang nih bisa nih. Lumayan. Gila ya. Berarti harusnya tuh ojek online tuh ada aplikasi juga buat nemenin. Nemenin kehajatan. Ada pilihannya tuh mau sunatan, nikahan atau apa. Keren. Ada lagi kah? Kayaknya udah sih itu aja ya kalau gitu. Ih keren, thank you banget kali ini. Yoi, pastinya ini udah saatnya lo bermusik lah kalau gitu ya. Asik. Yoi. Oke, kalau gitu kita lanjut ngobrol sama Gangga. Enggak, berarti gua tuh selalu ada pertanyaan di setiap gua nanya di sini. Oke. 5 tahun ke depan lu akan menjadi seperti apa? 5 tahun ke depan kayak gue akan tetap menjadi musik dan mudah-mudahan orang-orang ya karir gue semakin stabil kalau bisa meningkat kayak gitu di musik. Berarti di musik. Kalau gitu harapan dan keinginan lu untuk kedepannya apa setelah Blue Jeans ini? Yang tadi sih harapan gue kedepannya albumnya lancar ya, orang-orang bisa terima albumnya, terus gue bisa fokus lagi untuk mungkin next album atau gimana. Yes. Kayak gitu sih. Halo, gimana? Oke, ada challenge enggak? Katanya disuruh duet. Aduh. Gimana? Oke. Be, mana Be? Apa? Oke. Jadi biasanya di sini tuh ada challenge buat nyanyiin siapa aja yang datang sini. Jadi kita coba ya. Tapi challenge-nya adalah kita rubah sedikit aransemennya. Waduh. Biar agak sedikit sabi, boleh ya? Lagunya apa nih? Lagu dulu, belum. Oh, lagu gue ya, lagi. Seru banget. Seru yang kayak gini-gini. Yo, let's go. Oke, kalau gitu saya terima tantangannya dari Is Alright. Let's do it. Enggak? Oke. Sometimes I wish that I could still call you mine. Still call you mine. What I've got is the stain on my blue jeans. The only way I could remember that you were once mine. Oh, you were once mine. Oke. Kalau gitu sukses selalu untuk Gangga. Thank you. Apapun yang direncanakan, apapun yang dicita-citakan tercapai di tahun ini dan di tahun kedepannya juga. Amin. Dan gue berharap lu stay dengan pendirian lu saat ini. Oke, amin. Berkarya sendiri, apapun itu jalanin sendiri. Cari orang-orang yang peduli sama lu, orang-orang yang percaya. Jalanin, gua rasa lu suatu saat nanti lu akan mempunyai tim yang sangat solid lebih dari Amin. sekarang. Amin banget. Dan untuk Mas Bebe, Ya. mohon. Yang segar nggak ada nih. Aduh. Terima kasih loh sebelumnya. Terima kasih ya. Ini dia soalnya nggak enak gua kalau nggak ngasih apa-apa, cuma nangis. Oke, kalau gitu buat Kakak thank you ya. Thank you juga. Jadi semua albumnya di tahun ini kita doakan lancar, dan buat kalian semua jangan lupa untuk selalu stream lagunya Blue Jeans, Gangga, dan juga ada lagu-lagu lainnya gue lihat tadi di Spotify. Jadi jangan lupa untuk stream di semua digital platform, dan juga lo ada YouTube nggak? Ada. Nah, jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya Gangga, dan pastinya ingat nanti suatu saat kita coba bikin lagi apa Stay. lagu ya. Oke, boleh. Oke, kalau gitu sampai bertemu di episode lainnya di KFC Present It's Alright. Thank you, see you. Yes. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa share, like, komen, subscribe semuanya. Kedua, gua bagian apanya? Pencet subscribe. Oh iya, subscribe, lonceng semua. Kuy. Shit.